فريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ataquluna, apakah kalian berkata alallahi, atas Allah, ma kepada kata-kata la ta'lamun, yang kalian tidak tahu. Ataquluna, apakah kalian berkata alallahi, atas Allah, ma kepada perkara atau kata-kata la ta'lamun, yang kalian tidak tahu. Perkatakan perkara-perkara yang kalian tidak tahu, jangan diucapkan atas nama Allah. Ataquluna, apakah kalian berkata-kata alallahi, atas Allah, ma kepada kata-kata la ta'lamun, yang kalian tidak tahu. Jangan. Qul, ucapkanlah kamu Muhammad, ucap amara rabbi bil qisti. Qul, ucapkanlah Muhammad, ucapannya amara rabbi bil qisti. Amara, telah menyuruh, rabbi, yalah Tuhanku, bil qisti, dengan keadilan. Ayat al-adli, dengan keadilan. Waqimu, dan dirikanlah kalian wujuhakum, kepada wajah-wajah kalian, lillahi, kepada Allah, inda kulli masjidin, di dalam setiap masjid. Waqimu, dan dirikanlah kalian wujuhakum, kepada wajah-wajah kalian, lillahi, menghadap kepada Allah, inda kulli masjidin, di samping setiap masjid. Masjid yang sebelah selatan Ka'bah, sholatnya menghadap ke utara. Masjid yang sebelah utara Ka'bah, sholatnya menghadap ke selatan. Masjid yang sebelah baratnya Ka'bah, menghadap ke timur. Nah, kita orang timur ini, masjid di sebelah timur Ka'bah menghadap ke barat. Ini lafaz masjidin ini dalam ilmu sharaf itu syad. Sajada yasjudu, itu isim zaman, isim makan itu masjad. Sajada yasjudu sujudan wasajdatan fahuwa sajidun wadhaka masjudun usjud la tasjud masjadun masjad. Dibaca masjid itu syad, keluar daripada kaidah. Keluar dari kaidah itu. Di hadis masjidun, di Quran masjidun, itu syad, keluar daripada kaidah kalamul Arab. Enggak apa-apa. Lafaz asqam sad, enggak apa-apa. Seperti aba ya'ba wa ya'ballahu illa ayyutimanu, lafaz aba ya'ba, ya'ba ini syad. Karena abaya ya'bayu, fataha yaftahu, itu boleh fataha yaftahu kalau ain fi'il atau lam fi'il berupa huruf halak. Nah, huruf yang keluar dari tenggorokan. Fataha yaftahu, nasohayan sohu, haknya ini huruf halak. Kalau abaya ba, banya dan yaknya bukan huruf halak. Maksudnya abaya bi, kok yakba syad. Sambil Quran mengatakan ya'ba wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Enggak apa-apa. Ay akhlisu, tegas dengan arti kalian mengikhlaskanlah lahu, kepada Allah, sujudakum, kepada sujudnya kalian. Ay akhlisu, ikhlaskanlah kalian, murnikanlah kalian lahu, kepada Allah, sujudakum, kepada sujudnya kalian. Yang bisa ikhlas sujud kepada Allah, orang yang arif billah. Karena tahu Allah itu siapa. Kalau enggak masih awam, sujud kepada siapa ente? Ente belum tahu Allah kok. Masih ngawur, entah sujud kepada siapa, entah. Karena apa? Karena belum arif. Belum tahu siapa Allah itu.
Berat kan? Berat. Masih awham, belum afham. Sedangkan afham saja tidak menemukan Allah, apalagi awham. La tablughuhul awhamu wa la tudrikuhul afhamu. Jadi ya masih jauh kalau begitu. Ahli sujudakum lahu itu masih jauh. Illa man sya'allah. Ahlisu, murnikanlah kalian, ikhlaskanlah kalian lahu kepada Allah, sujudakum, pada sujudnya kalian. Kalian sujud itu hanya kepada Allah. Ruku, sujud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini harus tamamul tawajjuh kepada Allah. Wad'u, dan doalah kalian hu kepada Allah, ay ubudu. Di dalam Al-Quran kata-kata wad'u, doa-doa itu maknanya ibadah. Wad'u, dan doalah kalian hu kepada Allah, ay ubudu, nyembahlah kalian hu kepada Allah, mukhlisina, keadaan orang-orang yang memurnikan lahu kepada Allah, ad-dina, kepada agama Islam, dimurnikan minasyirki, dari syirik. Mukhlisina, keadaan orang-orang yang memurnikan lahu kepada Allah, ad-dina, kepada agama Islam, dimurnikan minasyirki, dari syirik. Kama bada'a, seperti olehnya telah memulai Allah kum, kepada kalian. Kama bada'a, seperti olehnya telah memulai Allah kum, kepada kalian. Ay khalaqa, dengan telah menciptakan Allah kum, kepada kalian. Walam takunu, dan dulunya kamu tidak ada syai'an, sesuatu. Waktu kamu belum diciptakan oleh Allah, kamu apa? Belum ada apa-apa. Walam takunu syai'an. Walam takunu, dan tidak ada kalian syai'an, itu sesuatu. Kama badakum ta'udun, kalian akan kembali. Dulu kamu tidak ada, diadakan sama Allah, kemudian mati lagi, tidak ada lagi, tahu itu. Kama bada, seperti olehnya telah memulai Allah kum, kepada kalian. Ay khalaqa, dengan telah menciptakan Allah kum, kepada kalian. Walam takunu, dan tidak ada kalian syai'an, sesuatu. Ta'udun, kalian akan kembali lagi. Fariqon, kepada satu kelompok, hada, telah menunjukkan Allah minkum, kepada kalian, minkum, dari kalian. Sunnatullah, sebagai sultanul uluhiyah, ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Sultanul uluhiyah, terserah Allah. Disesatkan kek, dikekalkan di neraka kek, itu punya Allah semua kok. Allah tidak bisa dipengaruhi siapa-siapa. Fariqon, kepada satu kelompok. Nah, lafaz fariqon ini maf'ul bihnya hada, yang didahulukan. Fariqon, kepada satu kelompok, hada, telah menunjukkan Allah minkum, dari kalian, dan Allah tidak ngambil untung daripada hidayah yang diberikan kepada sebagian manusia. Tidak ngambil untung. Sebagai mutlaknya sultanul uluhiyah yang sudah segala-galanya. Wa fariqon, dan kepada kelompok yang lain. Wa fariqon, daripada kelompok yang lain, haqqa, telah menetapkan ialah Allah alim, atas fariqon yang kedua, ad-dhalalata, kepada kesesatan. Kelompok yang kedua ini Allah hukumi kamu itu sesat selamanya, alias kamu itu neraka selama-lamanya. Aku tidak peduli, kata Allah. Itulah sultanul uluhiyah yang sangat mengerikan, ya, yang sangat menakutkan. Wa fariqon, dan kepada kelompok yang lain, haqqa, telah pasti, telah tetap, alaihim, atas fariqon. Fariqon yang kedua ini, ad-dhalalatu, ialah kesesatan. Mengapa? Secara manusiawinya, asbabnya. Innahum, sunya fariqon yang kedua, ittakhadhu, itu telah menjadikan fariqon yang kedua, asyayatina, kepada beberapa syaitan-syaitan, dijadikan auliya'a, sebagai para penguasa-penguasa, atau sebagai para kekasih-kekasih, min dunillahi, dari selain Allah. Innahum, sunya fariqon, fariqon yang kedua ini, ittakhadhu, itu telah menjadikan fariqon, asyayatina, kepada beberapa syaitan, dijadikan
Auliya sebagai para penguasa boleh. Auliya sebagai para kekasih min dunillahi dari selain Allah. Mengapa mereka disesatkan oleh Allah? Karena mereka telah menjadikan setan-setan sebagai kekasihnya atau sebagai penguasa, sebagai pengatur. Sudah begitu, wa yahsabuna tambah sesatnya. Wa yahsabu dan menyangka ialah fariqon annahum balusnya fariqon muhtadun itu mendapat hidayah. Setan sebagai kekasihnya, sebagai pemimpinnya atau sebagai Tuhannya, terus begitu menyangka inilah hidayah. Jadi orang-orang yang sesat itu menyangka bahwa kesesatannya itulah hidayah. Jadi kesesatannya telah memuncak. Wa yahsabuna dan pada menyangka ialah fariqon yang kedua yang ittakhadhu syayatina auliya, menyangka annahum basunya fariqan muhtadun itu telah mendapatkan hidayah. Jadi, disesatkan oleh Allah tapi menyangka dirinya sendiri ini di atas hidayah. Ya, susah diingatkan. Kak, kita ini selalu curiga kepada diri sendiri. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, dipanggil sama Allah. Ini satu kehormatan yang besar. Manusia dipanggil sama Allah, ya bani Adam, ya Yuhannas. Ini suatu penghargaan, suatu martabat yang sangat besar. Coba kalau dicuekin, gak pernah dipanggil, biarin tak sesat, gak ngurusi kata Allah. Bagaimana? Celaka kita, celaka. Ini dipanggil sama Allah. Labbaika ya Allah, selamat, terima kasih kau memanggil kami. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu ambillah kalian zinatakum kepada hiasan kalian inda kulli masjidin, di setiap masjid. Kamu masjid, mutaklimu ibadah, hiasan pakaian, artinya pakaian yang bagus. Pakai pakaian yang bagus, khudhu zinatakum. Pakaian yang bagus, yang bisa mengandung menilai-nilai memuliakan Islam, memuliakan sholat, memuliakan musola, memuliakan ilmu. Pakai. Jangan kayak orang-orang sufi yang bodoh, pakaiannya serba hina semua. Jangan. Inta kulli masjidin khudhu zinatakum. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu ambillah kalian zinatakum pada hiasan kalian. Sendalnya yang bagus, sarungnya yang bagus, gamisnya yang bagus, pecinya yang bagus, sorbannya yang bagus, ridaknya yang bagus. Setiap mau sholat. Karena apa? Karena Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ma isinya zinatakum, ma yaitu pakaian-pakaian yasturu yang menutup, ialah ma auratakum kepada aurat kalian indas salati dengan dikala salat wa tawafi dan tawaf. Isinya zinatakum, ma yaitu pakaian-pakaian yasturu yang bisa menutup, ialah ma auratakum kepada aurat kalian indas salati dikala salat, termasuk ta'lim, berzikir, wa tawafi dan tawaf. Bi antal basu, sepertinya kalian memakai pakaian, wa tata'ammamu dan kalian memakai sorban. Wa tata'ammamu dan kalian memakai sorban. Wa tata'ammamu dan kalian pakai sorban. Wa kulu dan makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, ma kepada perkara-perkara syi'tum yang kalian kehendaki. Wa kulu dan makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian ma kepada makanan-makanan
syi'tum yang kalian kehendaki asal daripada perkara yang halal. Wala tusrifu dan kalian jangan melampaui batas. Wala tusrifu dan kalian jangan melampaui batas. Inna husunya Allah la yuhibbu, itu tidak suka ialah Allah al-musrifin, kepada orang-orang yang melampaui batas. Inna husunya Allah la yuhibbu, itu tidak suka ialah Allah al-musrifin, kepada orang-orang yang melampaui batas. Kadang-kadang orang melampaui batas dalam sesuci. Satu kolah mau habis, melampaui batas dalam wudu ada, melampaui batas dalam ibadah ada. Ini jangan melampaui batas sesuai tuntunan-tuntunan hukum. Inna usunya Allah la yuhibbu, itu tidak suka ialah Allah al-musrifin, pada orang-orang yang melampaui batas. Termasuk ada orang dalam hadis, sayati ala nasi zamanun qaumun ya'taduna fid du'a, akan datang satu generasi manusia meniscaya adalah melampaui batas dalam doa. Lebih batas dalam doa. Karena doa pun ada hukumnya. Ada orang, ya Allah berikan hidayah kepada iblis. Doa seperti itu. Itu melampaui batas. Tak boleh, ada aturan. Kalau melampaui batas, Allah tidak suka. La yuhibbul musrifin. Aikulu, makanlah kalian kepada makanan-makanan syi'tum yang kalian kehendaki asal yang halal. Washrabu, dan minumlah kalian kepada minum-minuman syi'tum kalian kehendaki asal yang halal. Wala tusrifu, dan kalian jangan melampaui batas. Inna husunya Allah la yuhibbu, itu tidak suka ialah Allah al-musrifin, kepada orang-orang yang melampaui batas. Karena berada Nasrani, orang Nasrani, tabibun yang menjadi dokter di zamannya Harun, dalam zamannya Harun ar-Rasyid al-Hashimi. Karena berada Nasrani, seorang Nasrani, tabibun itu menjadi dokter di zamannya Harun ar-Rasyid, dalam zaman Harun ar-Rasyid al-Hashimi. Salah bertanya ialah Nasrani tabib al-ulama, kepada ulama. Salah satu kealiman Syekh Ibrahim Niass yang cukup dalam, yang tidak dimuat oleh tafsir-tafsir lain. Karena berada Nasrani, seorang Nasrani, tabibun itu menjadi seorang dokter di zaman Harun ar-Rasyid, dalam Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi bin Abdullah al-Mansur bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Harun ar-Rasyid itu orangnya ganteng. Ganteng itu, rambutnya indah ini. Kayak Rasulullah. Rasulullah itu rambutnya panjang indah. Sini. Ada limahnya. Indah. Harun ar-Rasyid rambutnya indah. Ganteng orang. Elok. Maka Rasul pernah datang ke Imam Fudail bin Ayyad. Fudail bin Ayyad di Irak sana. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk di rumahnya Fudail bin Ayyad. Terus lampunya mati, lampunya gelap. Terus Fudail bin Ayyad mengatakan, wahai Harun, cakep sekali wajahmu. Tapi kalau selamat dari neraka. Kalau tidak selamat dari neraka, apa gunanya wajah ganteng masuk neraka? Harun nangis. Nangis. Terus gerayangan. Kan gelap.
Gerayangan ke tembok. Syekh, Tuhan punya hutang? Enggak punya hutang. Kalau punya hutang saya bayarin semua. Enggak. Hutang sama Allah saja. Dinasihati. Nun Rasid nangis. Nun Rasid itu penangis. Di zaman Nun Rasid itu kerajaan Islam mendunia. Sedunia Nun Rasid. Nah, sezaman juga dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris ditangkap sama Harun ar-Rasyid, dituduh membela kaum Alawiyin, dituduh. Keturunan Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Bani tuduh. Mau dibunuh, mau diadili. Datang di situ Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Menjawab, waalaikumsalam. Lalu sudah waalaikumsalam, nggak bisa kamu bunuh aku. Dia mengatakan waalaikumsalam. Kata, oh iya, nggak bisa kamu. Man anta? Ana Muhammad bin Idris bin sampai Nabi Adam. Kalau ditanya dari situ, nasabnya sampai Nabi Adam. Muhammad bin kira-kira 60 bin Adam alaihissalam. Waduh, bisa begini. Nah, mau diinterogasi sama Harun ar-Rasyid nggak bisa. Harun ar-Rasyid keburu nangis. Dinasehati, kamu ini begini, kamu wah nangis. Karena Imam Syafi'i adalah Quraisy, jadi tidak bisa diinterogasi, malah terinterogasi Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid, zamannya Harun ar-Rasyid, Sa'ala bertanya ila Nasrani tabib al-ulama kepada ulama. Sa'ala bertanya ila Nasrani tabib, seorang Nasrani, dokter, tanya al-ulama kepada ulama. Ma balu kitabikum laisa fi syai'un min ilmi tib. Ma adapun apakah balu kitabikum itu tingkah kitab kalian Quran. Kok laisa tidak ada fi dalam kitabikum syai'un dan sesuatu min ilmi tib daripada ilmu kedokteran. Oh di dalam kitab kalian enggak ada ilmu kedokteran, mengapa? Nah, kata tabib Nasrani. Madapun suatu apakah balu kitabikum itu tingkahnya kitab kalian Al-Quran yang mulia, kok laisa tidak ada fihi di dalam kitabikum syai'un adalah sesuatu min ilmi tibbi dari ilmu kedokteran. Mengapa dalam Quran tidak ada ilmu kedokteran? Mengapa? Akhirnya Ajaba menjawab kepada tabib Nasrani Al-Husain bin Ali Al-Waqidi, Imam Husain bin Ali Al-Waqidi. Al-Waqidi ini yang ahli tafsir, Imam Al-Waqidi, ahli tafsir dan ahli asbabun nuzul. Ajaba menjawab kepada Nasrani tabib Al-Husain bin Ali Al-Waqidi, Imam Husain ai minal mufassirin. Jawab. Qala berkatalah Husain lahu kepada Nasrani tabib. Qala berkatalah Husain bin Ali Al-Waqidi lahu kepada Nasrani tabib. Inna Allah sunya Allah jamaah itu telah mengumpulkan Allah lana kepada kami at-tibba kepada ilmu kedokteran finis fi ayat di dalam separuh ayat. Separuh ayat sudah menjawab kedokteran di dunia ini. Cukup separuh ayat, bukan satu ayat, separuh ayat. Inna Allah sunya Allah jamaah itu telah mengumpulkan ialah Allah lana kepada kami at-tibba kepada ilmu kedokteran finisfi ayat dalam separuh ayat. Qala bertanyalah tabib Nasrani lahu pada Imam Husain Al-Waqidi. Qala bertanyalah Nasrani tabib lahu pada Imam Husain Al-Waqidi. Wa ma adapun apakah tilkal ayat itu ayat tadi yang separohnya saja telah mengandung seluruh ilmu kedokteran. Wa ma adapun apakah tilkala itu ayat tadi? Qala menjawab ialah Imam Husain Al-Waqidi lahu pada Nasrani tabib.
Qala menjawab Imam Husain bin Al-Waqidi lahu kepada Nasrani tabib dalam ayat kulu washrabu wala tusrifu. Kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, wala tusrifu dan kalian jangan melampaui batas. Jangan makan kecuali sudah kenyang dan berdiri makan sebelum. Janganlah kalian makan kecuali lapar, dan kalau makan lapar sebelum kenyang sudah berhenti. Namanya kulu washrab. Jadi nggak pernah kenyang. Itu sudah segala-galanya kedokteran itu. Siapa yang kuat? Makan enak kan sampai sekenyang-kenyangnya. Nah, namanya tusrifu dong. Wala tusrifu. Bahkan definisi dalam ilmu hadis itu sehari makan 2 kali itu israf. Sehari itu makan sekali saja. Dan tidak sekali makan kecuali lapar. Dan berhenti dari makan sebelum kenyang. Tuh. Kulu makanlah kalian. Itu ayat kulu washrabu wala tusrifu. Qala berkata, bertanyalah Nasrani tabib lahu pada Imam Husain Al-Waqidi. Qala bertanya ialah Nasrani tabib lahu pada Imam Husain Al-Waqidi. Wahal nabiyukum, apakah ada pun nabi kalian sallallahu alaihi wasallam nataqa itu telah mengucapkan ialah nabiyukum bisyai'in dengan suatu min ilmi tibbi dari ilmu kedokteran. Di zaman Sayyidina Umar, orang-orang Syam, orang-orang Nasrani mengirimkan dokter ke Madinah. Selama 6 bulan nggak ada orang sakit, nggak ada orang periksa ke dokter, itu nggak ada. Mengapa? Kok selama 6 bulan nggak ada orang ke dokter? Iyalah, orang kalau ahli masjid, ahli musola, yang dimakan yang halal, apalagi tadi jangan makan kecuali lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Gak ada penyakit-penyakit yang datang. Wahal nabiyukum, apakah ada pun nabinya kalian sallallahu alaihi wasallam nataqa itu telah mengucap ialah nabiyukum bisyai'in dengan suatu min ilmi tibbi dari ilmu kedokteran. Apa nabi kalian, kata Nasrani tabib, telah mengutarakan dalam hadisnya satu ilmu kedokteran? Wahal nabiyukum, apakah ada pun nabinya kalian sallallahu alaihi wasallam nataqa itu telah mengucap ialah nabiyukum bisyai'in dengan suatu min ilmi tib dari ilmu kedokteran? Qala menjawab Husain Al-Waqidi, na'am ya. Qala menjawab Imam Husain bin Al-Waqidi, na'am ya. Fi kalimat ini, dalam beberapa kalimat yasiratin yang sedikit. Kalimat ini dalam beberapa kalimat yasiratin yang sedikit. Jamaah telah mengumpulkannya lah baginda Nabi lana kepada kami at-tibba, kepada kedokteran, ilmu kedokteran, kullahu, seluruhnya tib. Jamaah telah mengumpulkannya lah baginda Nabi lana kepada kami at-tibba, kepada ilmu kedokteran, kullahu, ya seluruhnya tib. Qala bertanya ialah Nasrani tabib. Qala bertanya ialah Nasrani tabib, ma qala rasulukum, ma adapun apa qala itu telah berkata kepada ma rasulukum, utusan kalian, apa yang telah jama'a lana at-tibba kullahu, apa? Ma adapun apa qala itu telah mengucapkan sapa rasulukum ialah utusan kalian. Qala menjawab ialah Imam Husain Al-Waqidi itu dalam hadis al-ma'idatu baitudda wal himyatu ra'sud dawa wa udu wa awidu kulla jismin ma'tad. Al-ma'idatu adapun waduk, tempat makanan. Al-ma'idatu adapun waduk, tempat makanan. Baitudda itu rumahnya penyakit. Waduk yang di perut, yang tempatnya makan, itu rumahnya penyakit. Kalau penuh terus, penyakitan terus itu nanti. Al-ma'idatu adapun waduk. Ngerti waduk, tempat makanan. Usus-usus kumpul, situ ada waduk, tempat makanan. Baitud da'i itu rumahnya penyakit. Wal himyatu adapun menjaga,
menjaga daripada menjaga, jangan mengobati. Kalau mengobati sudah datang penyakitnya. Sebelum datang telah diobati dulu. Dijaga apa? Makan yang halalan thayyiban, jangan pernah kenyang. Jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat. Itu namanya himyah. Wal himyah itu menjaga diri dari ra'sud dawa, itu puncaknya obat. Dengan makannya hantem terus, nanti kena penyakit diobati. Hantem lagi, diobati. Itu namanya tidak himyah namanya. Berarti mengobati dikala penyakitnya telah datang. Sebelum datang dijaga dulu. Apa? Perutnya kosong terus. Yang dimakan yang halalan thayyiban. Tidak pernah makan haram, tidak pernah makan syubhat. Itu namanya himyah. Jangan makan kecuali lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu namanya himyah. Wal himyatu adapun menjaga diri daripada ra'sud dawa, itu puncaknya obat. Wa awidu, dan kalian biasakanlah kulla jismin, kepada setiap jisim. Ma, kepada perkara i'tada yang telah membiasakan jisim. Dan biasanya kamu apa? Tidurnya sekian, makannya ini. Kalau makan yang nggak biasa-biasa jangan dimakan. Wa awidu, dan kalian membiasakan kulla jismin, kepada setiap jisim, membiasakan ma, kepada perkara-perkara i'tada yang telah membiasakan jisim. Qala berkatalah Nasrani tabib. Qala berkatalah Nasrani tabib, ma taroka, tidak meninggalkan kitab hukum, ialah kitab kalian Quran, wala, dan tidak meninggalkan nabi kalian, di Jalinus, kepada Jalinus, orang yang paling pakar dalam kedokteran, syai'an, kepada suatu. Jalinus orang paling pakar dalam kedokteran, tidak ditinggalkan. Artinya sudah ada dalam kitab kalian Quran, dan sudah ada dalam kalam nabimu, sudah ada. Jalinus nggak punya apa-apa sudah. Kedokteran telah masuk dalam hadis dan Quran tadi. Seluruh kedokteran telah masuk dalam ayat kulu washrabu wala tusrifu, dan dalam hadis itu al-ma'idu baitud dawa, baitud wal himyatu ra'sud dawa, wa awaitu kulla jism ma'i'tad. Itu sudah masuk semua di situ. Jalinus sudah tidak kebagian apa-apa dalam dokter. Jalinus itu orang yang paling pakar dalam dokter. Mataroka, tidak meninggalkan kitab hukumilah kitab kalian itu Quran, wala, dan tidak meninggalkan nabi-nabinya kalian, di Jalinus, kepada Jalinus, pakarnya seorang dokter, syai'an, kepada sesuatu. Qul man harrama wallahu a'lam. Jalan enggak, Bang?